Akhirnya sampai juga di stasiun. Cuacanya panas sih, tapi panasnya Pekalongan kayaknya nggak bakalan cukup deh buat mengurungkan semangatku untuk menyusuri kota ini. Kira-kira apa aja yang dipunyai kota ini? Ayo kita cari tahu. Kayaknya bakalan banyak tempat keren nih. Let's go! Sesampainya di kawasan pecinan Pekalongan, bangunan merah ini menarik perhatianku guys. Ternyata ini yang namanya Po Antian. Lokasinya ada di Jalan Blimbing Kota Pekalongan. Kayaknya sih udah tua gitu bangunannya, tapi masih keren loh guys. Diperkirakan bangunan ini dibangun dari tahun 1882. Itu artinya sekarang Po Antian sudah berusia sekitar 134 tahun lah ya. Bangunan ini ternyata merupakan satu-satunya kelenteng yang ada di kota Pekalongan. Nah, sesuai dengan namanya, Po Antian diharapin bisa jadi sebuah tempat ibadah yang memberikan perlindungan buat umatnya. Keren. Wits, dikasih kaos nih sama om pengurus Po Antian. Gokil. Thank you om. Gak jauh dari Po Antian ada satu jembatan yang menarik perhatianku. Ternyata ini yang namanya jembatan Loji atau Broek Loji bahasa Belandanya. Broek Loji ini melintas di atas sungai Loji yang sebenarnya punya nama Sungai Kupang. Nah, kenapa dibilang Sungai Loji? Karena ternyata perubahan nama sungai ini berkaitan sama sejarah kedatangan Freemansori di Pekalongan. Jadi dulu ada Freemansori yang berniat untuk membangun sebuah loji yang merupakan istilah untuk tempat peribadatan mereka. Nah, lokasinya nih berdekatan sama Sungai Kupang. Itulah kenapa masyarakat setempat akhirnya menyebut Sungai Kupang ini sebagai Sungai Loji. Begitu pula dengan jembatan yang melintas di atasnya yang diperkirakan sudah dibangun dari tahun 1880. Ada mas-mas misterius. Mau ngapain ya? Oh, mau ngasih kaos. Keren nih kaosnya. Makasih mas. Berubah. Abis dari Broek Loji, langkah kaki membawaku menemukan tugu kecil ini. Lokasinya nggak jauh kok, deket banget malah. Mijpal atau Tugu Titik Nol Pekalongan. Tugu ini ada di lapangan Citayu, tepatnya di depan rumah jabatan pembantu gubernur. Banyak yang tak mengenal tugu kecil ini. Ukurannya tidak lebih tinggi dari tubuh orang dewasa. Namun, tugu ini merupakan tonggak awal pembangunan jalan yang membentang sepanjang Anyer hingga Panarukan di tahun 1808. Mijpal ini pernah nyaris tergusur loh di era kemerdekaan, tapi untungnya bisa diselamatkan hingga sekarang. Hah, kok dapat kaos lagi nih? Serius pak? Wah, rezeki anak soleh cuy. Thank you Pak Becak udah nganterin sampai ke sini. Ini dia nih kantor pos Pekalongan. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan bersejarah juga loh peninggalan zaman Belanda. Wow, tua juga ya. Perjalananku di kota ini masih berlanjut. Ada satu lagi nih bangunan yang menarik perhatianku.
Bangunan ini ternyata dulunya merupakan bank zaman Belanda. 1828 merupakan awal pemerintah Belanda membangun bank untuk mengatur jalannya perdagangan antara Hindia Belanda dan Kerajaan Belanda. Nah, salah satu bank yang dibangun adalah National Handelsbank ini. Sekarang bangunan bekas bank Belanda ini jadi milik PT Pertani sebagai pemasok pupuk dan benih unggul. Lokasinya ada di sebelah gedung olahraga di kawasan budaya Jetayu Pekalongan. Bangunan bersejarah lain yang berada di kawasan budaya Jetayu Pekalongan lainnya adalah Museum Batik Pekalongan. Bangunan ini dijadikan museum batik baru sekitar tahun 2006 gitu. Sebelumnya, Museum Batik juga sempat digunakan sebagai kantor administrasi dan keuangan di masa kedudukan Belanda di Pekalongan. Kantor pemerintahan pada masa kedudukan Jepang juga pernah berada di bangunan ini. Bahkan setelah Indonesia merdeka, bangunan ini pernah dijadikan kantor pusat pemerintahan sampai akhirnya dialihfungsikan menjadi Museum Batik. Mimpi apa ya aku semalam? Perasaan dari tadi dikasih kaos mulu. Thank you ya, Pak. Cukup jalan kaki untuk sampai di benteng ini. Benteng Pekalongan atau Fort Pekalongan. Sebuah benteng tua peninggalan Belanda yang berada di pinggir Sungai Loji Pekalongan. Nah, benteng ini nih diperkirakan udah ada dari tahun 1750. Dari segi bangunan sih, benteng Pekalongan memang terlihat biasa saja. Aku yakin banget pasti gak banyak orang mengetahui keberadaan benteng ini. Tapi benteng ini tetaplah merupakan sebuah bangunan bersejarah peninggalan Belanda yang patut buat dijaga. Berhubung panasnya cuaca bikin tenggorokanku keringnya gak nyantai, kayaknya bakalan seru nih kalau mampir ke pabrik Limun Oriental. Limun Oriental, tahu nggak guys? Limun Oriental ini merupakan pelopor minuman bersoda di kota Pekalongan. Pabriknya didirikan oleh Jo Giok Lin di kisaran tahun 1920. Sambil nyobain limunnya Oh iya, kalau dihitung-hitung, keberadaan Limun Oriental ini sudah lebih dulu daripada merek minuman soda terkenal lainnya. Pabrik ini juga dulunya sempat memproduksi rokok Cap Delila dan juga kopi Oriental. Namun saat ini Limun Oriental adalah satu-satunya produk yang dihasilkan dari pabrik ini. Cukup dia buat jalan-jalan heritage di kota Pekalongan ya guys. Oh iya, kaos-kaos keren tadi datangnya dari Megono Pak Ora, kaos khas Pekalongan. Semuanya bisa kamu dapetin di Galeri Gudang Kaos, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 74 Landung Sari, Pekalongan. See you!